Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Utari Anissa Ilajana, mahasiswa Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Convention on the Right of the Child, atau dalam bahasa Indonesia berarti juga dengan Konvensi tentang Hak Anak. Konvensi ini diratifikasi serta ditandatangani oleh negara Malaysia untuk melindungi segenap hak seorang anak. Dalam hal ini, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana peran negara dalam menghadapi segala bentuk eksploitasi anak, pelecehan seksual anak, serta perdagangan seorang anak. Serta dalam pasal ini telah dijelaskan dalam pasal 34 serta pasal 35 dalam Convention on the Right of the Child. Pasal 34 yang berarti bahwa negara-negara pihak berjanji untuk melindungi anak-anak dalam bentuk eksploitasi, dalam bentuk sosial. Untuk tujuan ini, negara-negara pihak akan mengambil semua langkah nasional, bilateral, dan multilateral yang tepat untuk mencegah a. dorongan ataupun paksaan anak-anak untuk terlibat dalam aktivitas seksual yang melanggar hukum, b. penggunaan eksploitasi anak-anak dalam pelacuran atau praktik seksual yang melanggar hukum lainnya. C. Penggunaan bahan pornografi dan pornografi eksploitatif oleh anak. Nah, maksud dalam pasal 34 tadi dijelaskan bahwa negara yang telah meratifikasi konvensi ini berjanji untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk eksploitasi serta pelecehan seksual. Dan negara juga telah siap mengambil langkah nasional baik bilateral maupun multilateral bila terjadi. Yang pertama, maksud dari poin yang pertama tadi, pasal 34, negara siap untuk mencegah terjadinya paksaan yang dilakukan oleh pihak manapun dan dengan alasan apapun untuk melibatkan seorang anak dalam aktivitas seksual yang dapat melanggar hukum. Yang poin ke B, maksud dari penggunaan eksploitasi di sini adalah adanya pihak yang secara sengaja menjadikan seorang anak sebagai pelacur ataupun praktik seksual lain untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya demi kepentingan dirinya sendiri. Yang ke C, maksud dari bahan pornografi di sini adalah seorang anak yang dijadikan sebagai objek ataupun figur utama dalam aktivitas pornografi ataupun pornografi eksploitatif seorang anak. Kemudian pasal 35, terjemahan dari pasal 35 ini yaitu negara-negara pihak harus mengambil semua langkah dan tindakan nasional, bilateral maupun multilateral yang tepat untuk mencegah penculikan, perdagangan anak-anak untuk tujuan apapun dan dalam bentuk apapun. Maksud dari pasal 35 ini dijelaskan bahwa negara mencegah terjadinya penculikan serta adanya perdagangan seorang anak. Dan negara juga siap berjanji untuk mencegah penculikan serta perdagangan anak dalam bentuk apapun. Dan dengan siap untuk mengambil semua langkah baik nasional maupun internasional, yaitu bilateral maupun multilateral. Dari kedua pasal yang saya sebutkan tadi, yaitu pasal 34 serta pasal 35, dapat diambil kesimpulan bahwa negara mempunyai kewajiban untuk melindungi anak-anak dalam bentuk eksploitasi yang dapat merugikan seorang anak. Mengapa demikian? Karena anak adalah penerus bangsa dan sudah selayaknya untuk dilindungi hak-haknya. Untuk itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.